harus selaras, Pak. Iya. Nah, ini yang mungkin dirasakan oleh pemerintahan sebelumnya, Pak Jokowi. Iya. Agak sulit beliau melakukan koordinasi dengan Beberapa daerah tertentu ya, tidak semua ya. Nah, termasuklah DKI. Iya. Apalagi DKI ada proyek pusat, proyek provinsi itu tumpang tindih Tumpang kan? tindih. Wah, itu kalau nggak koordinasinya nggak oke itu, Wah, ya nggak cocok. saling menggembosi itu judulnya kan? Meja makan bersama Mas Bayu. Chris Budiarjo. Wah, Jakarta. Bukan ibu kota. Bukan ibu kota. Daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta. Sekarang namanya DKJ. Ini suka tidak suka, ini masa transisi selama 5 tahun ini. Walaupun secara resmi ibu kota masih Jakarta, karena belum ada perpres perpindahan ibu kota, tapi undang-undangnya sudah. Ini ada seorang wamen asli Jakarta. Oh, aktivis. Ada forum kota, ada macam-macam, ada relawan Jokowi. Iya. Waduh, dulu juga aktif di memenangkan gubernur Jakarta. Di pengalaman dalam dunia pergerakan pendukung. Oh, pendukung. Dulu pergerakan pasti sebagai aktivis sampai mengantarkan sebagai wakil menteri. Urusan tenaga kerja. Tapi yang sekarang diomongin beliau orang Jakartanya. Orang Jakarta, kita bicara tentang Jakarta. Nah, tamu kehormatan kita Pak Afrian Sahnur, panggilannya Pak Ferry. Mas Ferry, Bang Ferry. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Mas Bayu, Mas Chris. Rupanya teman-teman semua ini teman-teman lama. Kalau begini kan nyambung. Nah, kita ingin bincang-bincang tentang Jakarta. Ya. Ini daerah khusus Jakarta ini mau kemana, seperti apa, dipimpin oleh siapa yang paling pas dan tepat. Nah, saya mendukung siapa nih Bang Ferry yang Ciami ini? Kira-kira siapa nih? Ada tiga kan kandidat. Siapa yang paling Ciami ini? Ya. Jadi baru-baru ini kan sudah ada pendaftaran ke KPU resminya ya. Iya. Selama ini kan banyak beredar nama. Ya. Sekarang sudah fix kemungkinan besar lolos 3 pasang. 3 pasang. Pasangan pertama Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Pasangan kedua Pak Pramono Anung dengan Pak Rano Karno. Iya, betul. Nah, pasangan ketiga dari Independen Dharma Parengkun, pasangan dengan Wardana. Ya. Nah, dari ketiga pasang ini, Mas Bayu, Mas Chris, ini ada kekuatan ya. Jadi kami sekarang memanggil Bang Ridwan Kamil itu Bang Emil. Bang Emil. Udah pasti dong, kalau saya sudah panggil Bang, artinya dukungan akan ke Bang Emil dan Babe Ono. Suswono tuh Babe Ono. Jadi Pak Ridwan Kamil, Bang Emil. Ya. Pak Suswono, Babe Ono. Ya kan? Wah, ini awal baru nih sebutan ini. Ya. Bang Emil untuk Pak Ridwan Kamil. Nah, ini supaya juga kawan-kawan tahu. Ini belum ramai resmi, ini. Belum ramai. Ini pertama kali tempat ini kita sebut Pak Suswono, Babe Ono. Karena DKI. Cakep. Iya. DKI itu kan kalau orang tua itu dipanggil Babe. Dulu ada tokoh Betawi yang terkenal tuh Benyamin Sueb, Bang Ben. Sekarang kita panggil Bang Emil dan Babe Ono. Babe Benyamin S. Kan gitu. Nah, jadi kami sekarang ya seperti yang disampaikan Mas Bayu dan Mas Chris, saya sebagai warga DKI, saya ini berasal dari Sumatera, Pak. Tapi sudah merantau ke Jakarta ini 34 tahun. 34 tahun. Ya. Dan saya punya keluarga, anak-anak lahir di Jakarta semua. Udah orang Betawi lah. Orang Betawi. Kebetulan di Setu Babakan. Itu kan daerah basis Betawi. Basis Betawi, Mas Chris. Pantesan ya.
nggak ada Sumateranya. Udah hilang. Ngobrol. Gayanya Betawi, bahasanya Betawi. Lu gua ini kan Iya, gitu iya, udah. iya. Nah kemarin Orang kebetulan situ babakan. 1 bulan yang lalu saya dengan beberapa tokoh diberi gelar oleh Bamus Betawi. Yang diketuai oleh Eki Pitung. Oh iya. Saya diberi gelar Abang. Panggilannya Abang Ferry. Abang Ferry. Gitu. Nah. Ngomong-ngomong gelar katanya Kanjeng Pangeran atau Kanjeng apa itu? Banyak. Ada Kanjeng Pangeran dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Iya. Kemudian ada juga gelar dari Sumatera Barat. Istana Pagaruyung. Datuk Raja Basa. Datuk Raja Baso. Baso itu apa? Basa itu besar. Iya. Kan? Kemudian saya lahir di Jambi, ibu Minang, bapak Minang. Di Jambi dapat gelar juga, Pak. Dapat gelar Pangeran Muda Pengiring Rajo. Pengimbang Rajo. Pangeran Muda Pengimbang Rajo. Wah. Kemudian di Sumatera Selatan dapat gelar lagi nih, Mas Bayu. Palembang. Ya. Kesultanan Palembang. Ya. Pangeran Rimbun Cipta Negeri Rimbun Alam. Wih. Ini banyak betul gelar sampai agak lali saya. Gak main-main ini ya. Berarti kan pengambilan keputusannya itu juga sudah melewati. Oh iya ada. Nah, hari ini kan Mas Bayu mengundang sama Mas Kris. Soal dukung-mendukung. Yang saya dukung selalu menang. Sombong. Titis. Loh, Mas Kris saksi hidup. Iya kan? 2012 kami dukung Jokowi Basuki. Kita bikin relawan namanya JB. Jakarta Baru. Artinya Jokowi Basuki. Menang. Padahal lawannya berat-berat loh. Wah, Pak Foke. Mayoritas incumbent selesai. Artinya kita pada posisi yang benar. Dan kebetulan kita membawa keberuntungan untuk Pak Jokowi sama Basuki. Pilpres. Menang lagi 2014. Saya bikin relawan namanya waktu itu kalau sama teman-teman itu Jakarta yang Pak Jokowi itu waktu saya lupa nih namanya apa. Jadi saya bikin dengan teman-teman relawan yang mendukung yang bukan non partai Nah, non partai. Lupa saya. Jadi intinya waktu 2014 itu Pak Jokowi berpasangan dengan Pak JK. Ya kan? Laskar Jokowi. Menang. Masuk lagi 2019. Menang lagi. Saya sekjen partai tertentu. Dukung lagi, menang. Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf. 2024 dukung Pak Prabowo. Baru dukung Pak Prabowo. Mendapat keberuntungan dari saya, Pak Prabowo. 3 kali gagal, saya sekali dukung, menang. Dulu waktu gak dukung, Pak Prabowo gak menang. Titis. Ada ilmu titen ini, ya kan? Ilmu yang siapa yang mau menang? Karena kalau kalah itu juga nggak enak, Pak. Nggak enak. Nonton pertandingan bola saja atau basket. Kalau kalah stres nggak? Stres. Nah, apalagi pilpres, dia omongin sama di tongkrongan itu nggak nyaman gitu loh. Nggak nyaman. Iya. Nah, sekarang ini kan kalau kita melihat Mas Bayu, Mas Kris, sudah ada 13 parpol yang memberikan dukungan kepada RK, Bang Emil dan Pak Suswono. 13 parpol, baik yang di parlemen maupun non parlemen. Kemudian yang mendukung saudara Pram itu ada sekitar 3 partai, yaitu PDI, Hanura dan PDI dan Hanura, 2 partai. 2 partai. Nah, sementara Dharma Parengkun itu didukung oleh independen dengan mengumpulkan hampir lebih kurang 670-an KTP. Wih, banyak juga. Banyak. Nah, tetapi ini kan pertarungan individu. Waktu cuma 25 hari. 25 hari, singkat. Pengalaman menentukan ini pasti. Pengalaman menentukan. Sangat menentukan. Karena saya melihat begini ya. Sosok Bang Emil ini pernah menjadi kepala daerah di Jawa Barat. Tentunya punya elektabilitas, popularitas, ya kan. Kemudian kapasitas beliau memimpin saat itu.
Jawa Barat dipimpin beliau, alhamdulillah bagus. Dan beliau memimpin Jawa Barat itu bukan langsung jadi gubernur, tapi prosesnya adalah wali kota dulu. Wali kota Bandung. Wali kota Bener kan? Ya. Barulah naik menjadi gubernur. Nah, selama kepemimpinan Pak Emil, Bang Emil, ini luar biasa. Nah, sekarang Bang Emil sosok yang dibutuhkan oleh negara, bukan hanya DKI, untuk menjadi kepala daerah di Jakarta yang sekarang sudah menjadi nama daerah khusus Jakarta. Bukan ibu kota lagi. Tapi sentral politik, perekonomian, kemudian pusat pemerintahan pun masih ada di Jakarta. Walaupun nanti akan pindah ke IKN. Bertahap ya. Nah, ini harus kita akui bahwa karena otonomi, jadi karena pemilihan kepala daerah ini saya melihat begini Mas Bayu. Bupati dipilih oleh rakyat. Wali kota dipilih oleh rakyat, gubernur oleh rakyat. Nah, kepala-kepala daerah ini tidak tunduk kepada pemerintah pusat. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu kadang-kadang nggak nyambung. Kepala daerah tuh nggak nyambung. Nah, ini yang harus diperbaiki. Makanya ada pola sekarang. Polarisasinya bagaimana memilih kepala daerah harus seirama dengan presiden terpilih. Supaya koordinasinya lebih mudah. Lebih lancar dan lebih gampang. Rakyat diuntungkan. Rakyat diuntungkan. Jadi tidak ada lagi perlawanan parlemen, Pak, atau perlawanan daerah otonomi. Kalau parlemen memberikan pertimbangan harus, ya kan? Nah, jadi tapi melawan jangan, terutama daerah. Apalagi antara eksekutif dengan eksekutif provinsi dan kabupaten ini harus nyambung. Harus selaras, Pak. Nah, ini yang mungkin dirasakan oleh pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi. Agak sulit beliau melakukan koordinasi dengan beberapa daerah tertentu ya, tidak semua ya. Nah, termasuklah DKI. Apalagi DKI ada proyek pusat, proyek provinsi itu tumpang tindih kan? Wah, itu kalau nggak koordinasinya nggak oke itu, nggak cocok. Saling menggembosi itu judulnya kan? Satu saling menggembosi, Mas. Yang kedua tidak ada koordinasi yang baik, akhirnya tumpang tindih itu proyek, mubazir. Yang jadi korban rakyat, yang bayar pajak. Nah, kan artinya Mas Ferry memberikan pertimbangan kepada Pak Ridwan Kamil, salah satu pertimbangan untuk mendukung ini agak dengan harapan tentunya kesinambungan kebatinan maupun hal-hal lain antara gubernur dan presiden terpilih sekarang ini kan gitu kan. Apalagi pilkada ini kan 5 tahunan. Betul. Hampir bedanya cuma sebulan 2 bulan sama presiden ya. Jadi makanya saya berpikir kemarin saya diskusi dengan Bang Emil dan Pak Suswono. Kami ada acara deklarasi juga diprakarsai oleh teman-teman Jalak ya. Jalak itu relawan yang memang sudah mendukung Pak Prabowo, ya kan. Nah, jadi kita coba berdiskusi dan Bang Emil mengatakan bahwa memang beberapa kali bertemu dengan presiden terpilih berdiskusi soal ibu kota. IKN. Beliau kan diajak terus sama Pak Jokowi kan? Karena beliau kurator. Beliau itu kalau Pak Ridwan Kamil kurator ibu kota. Sampai sekarang. Dan beliau itu konsep soal arsitektur, tata kota itu jago. Kalau nggak salah waktu Pak Jokowi gubernur, Pak Ridwan Kamil itu penasihat teknis arsitektur Jakarta. Betul. Penasihat gubernur. Diminta mengkonsep tata kelola Jakarta. Berarti sebetulnya sudah tahu kelemahan Jakarta, kelebihan Jakarta, dari apa yang harus sudut diperbaiki. arsitektur dari sudut infrastruktur tata kota. Karena Paham. kemacetan, terus permasalahan-permasalahan yang ada ini sekarang kan banjir apa kan? Mungkin lebih ke tata kota kan? Konsep rumah di atas pasar itu sudah ada di Pasar Rumput. Nah, itu di zaman era Pak Jokowi. Tapi baru satu. Itu sudah ada di Pasar Rumput, ada apartemen di atas pasar. Di bawahnya pasar induk kalau nggak salah. Pasar Rumput lah. Di Pasar Jaya. Dibikin apartemen ke atas. Oh, berarti itu benang merahnya ternyata. Nah, jadi sekarang ini saya melihatnya bahwa kolaborasi, hubungan interaksi antara presiden dengan kepala-kepala daerah ini harus menyambung. Apalagi kita sudah mempunyai konsep soal bagaimana kita sudah harus menghadapi Indonesia Emas pada tahun 2045 yang harus digarap dari sekarang. Nah, salah satu yang sekarang harus dipikirkan oleh
gubernur yang akan terpilih di DKI, tentunya bagaimana pengembangan soal kota DKI atau khusus Jakarta yang menjadi kota perekonomian. Ya, pasca apalagi 5-10 tahun yang akan datang harus difikirkan juga, sudah tidak terkait ibu kota sama sekali. Betul. Mungkin 5 tahun ini masih lah ya. Iya. Nah, bagaimana mengantisipasi soal perpindahan dari Jakarta ke IKN. Nah, kan ada kekhawatiran bahwa ini gedung-gedung akan kosong. Nah, ya kan? Mau dibuat apa? Mau dibikin apa? Itu kan harus Jakarta, gubernur harus paham betul itu. Itu Bang Emil pasti paham. Iya. Makanya kita mendukung beliau. Kalau orang yang nggak paham, Pak, repot. Iya. Padahal kalau dinilai mungkin 1.000 triliun lebih itu di Tamrin aja, di sekitar Sudirman, Monas. Itu komplek-komplek pemerintahan yang akan kosong. Yang akan kosong. Dan itu bisa dijadikan sebagai area lain kira-kira komersil. Jadi kebayangkan komplek kementerian dicabut semua ke IKN. Akhirnya ini buat apa? Nah, kalau itu bisa dikomersilkan, jangan-jangan biaya IKN itu cukup dari biaya sewanya tanah ini. Betul. Bisa nggak? Mungkin nggak? Bisa. Jadi IKN itu akhirnya nggak tanpa biaya sebenarnya. Nggak pakai APBN. APBN udah keluar bisa ditukar. Bisa. Ya toh. Dengan kita menyewa-nyewakan properti yang ditinggalkan oleh kan aja lah. Kang Emil lihat gedung kementerian, dilihat nanti di setting gini kita jadikan apa gitu kan? Apartemen apa, atau perkantoran apa, atau mall apapun lah. UMKM. Tapi UMKM yang modern. Lagi sekarang kan kita lagi sedang menggalakkan memang UMKM sebagai perekonomian menengah ke bawah yang memang harus kita backup, Pak. Apalagi kantor-kantor pemerintahan tanpa kita sadari sangat strategis dan luas. Iya kan? Ada Kementerian Pendidikan tuh, Kemenpan itu buat di tengah jalan. Di tengah jalan. Kemendikbud di daerah strategis. Betul. Kementerian Keuangan berapa hektar itu dekat Hotel Borobudur. Betul. Jadi itu yang harus benar-benar dipikirkan. Dan yang bisa itu menurut Bang Ferry hanya Bang Emil. Yang mengerti ilmu arsitektur. Satu. Pasangannya senior. Iya. Mantan Menteri Pertanian. Mantan Menteri Pak Suwono itu. Nah, ini jangan-jangan masyarakat nggak tahu ini bahwa mantan gubernur berpasangan dengan mantan menteri. Iya. Dan kebetulan juga Babe Ono itu ahli pangan. Menteri Pertanian. Jangan lupa, Jakarta ini juga masih membutuhkan pangan yang cukup. Jadi bagaimana beliau bisa berkoordinasi sebagai daerah khusus Jakarta dengan provinsi-provinsi lain penghasil pangan. Betul. Sehingga kebutuhan pangan Jakarta supaya tetap terjaga. Itu salah satu kelebihan daripada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono tadi, Bang Emil dan Babe Ono. Jadi begitu. Keyakinan menangnya sejauh apa nih, Mas Ferry? Jadi gini, Pak, kita melihat bahwa struktur mesin partai yang 13 ini harus jalan. Nah, kita melihat bahwa kita tidak boleh menafikan bahwa PKS kuat di DKI. Sementara pasangan Bang Emil adalah PKS. Ya kan, Babe Ono itu berasal dari PKS. Nah, Bang Emil sendiri didukung oleh Golkar, Gerindra, ya kan, karena beliau punya kedekatan dengan Pak Prabowo. Nah, kemudian beberapa partai lain memang betul-betul bisa membangun komunikasi dengan Bang Emil, juga Babe Ono. Nah, ini yang menurut saya 3 pasang nanti diputuskan oleh KPU, Bang Bayu, nanti 3 pasang ini saya punya pemikiran, insya Allah beliau menang 50% lebih. Ya cukup 1 putaran. 1 putaran. Ini omongan orang titis. Omongan orang titis. Yang didukung selalu menang. Selalu yang mendukung yang kemungkinan menang. Karena apa? Ya itu tadi ilmu itu nggak gampang. Jadi kalau saya dukung, siapa yang didukung? Yang kemungkinan menang. Jadi kita kan punya di DKI 5 kota madya, 1 kabupaten, Kepulauan Seribu. Nah, kemudian selatan, pusat, timur, utara, dan satu lagi barat
Ya, ini jaringan parpol pendukung ini besar. Ya, ya. Ya, kita bicara jaringan parpol. Nah, kemudian relawannya Bang Emil, Babe Ono, ini sudah mulai bergerak terus nih. Sudah mulai berdatangan untuk memberikan dukungan dan kepada Bang Emil dan Babe Ono ini memberikan support. Jadi di samping 13 partai, ada gerakan relawan. Ada gerakan yang bergerak. Betul. Nah, saya sendiri sekarang sudah bikin relawan. Oke. Apa namanya nih? Apa namanya nih? Cepat. Weh. Kalau orang politik itu cepat. Momentum. Jangan kita terlambat mengambil momentum. Iya. Namanya RKJM. RKJM. Relawan Khusus Jakarta Maju. Relawan Khusus Jakarta Maju. Atau Ridwan Kamil Jakarta Maju. Luar biasa. Top ya. Dan ini Bang Bayu, ini kita ambil dari simpul-simpul kita. Yang dulu kita rawat sampai sekarang, ya kan? Ini kita ambil. Dan dukungannya luar biasa. Ya kalau Bang Ferry ngomongin relawan mah itu kayak 20 tahun yang lalu, ya. Bos. Sekarang tinggal on off aja itu, Bos. On off aja, Bos. Begitu di onin ya juga langsung hidup tuh. Alirannya. Yang paling penting, Bang Bayu, dalam memberikan dukungan kepada calon pemimpin, kita harus melihat kriteria pemimpin. Gimana? Pemimpin itu kalau Pak Prabowo bilang jangan hanya pandai omon-omon. Ya. Lihat track recordnya. Iya. Kalau cuman omon-omon, jadinya nanti permen, Pak. Iya. Jadi manis di mulut ya? Iya. Cuman manis di mulut. Iya, tapi bikin diabetes, Bos. Kalau kebanyakan. Iya, Bos. Jadi Mas Bayu, saya melihat sosok Bang Emil, dia komit. Komit. Saya beberapa kali berinteraksi ketika kemarin pemenangan Pak Prabowo. Saya kan wakil ketua TKN. Prabowo Gibran. Jadi beliau ketua TKN Jabar. TKD Jabar. Jadi saya beberapa kali ikut kampanye bareng beliau di Jabar. Beliau turun dan beliau langsung memanage teman-teman untuk bergerak, memberikan tugas, dan alhamdulillah komunikasi lancar, baik. Kemudian kontribusinya pun jelas. Artinya komitmen beliau jelas. Jadi saya melihat sosok Bang Emil begitu. Dan juga kan kemenangannya cukup tebal di Jawa Barat. Oh, sangat menang telak juga kan, di atas 58% ya. 61 kayaknya. 60-an lebih ya. 61. Kita akan mengulang keberhasilan seorang Ferry Nur Alfiansyah Nur dalam mendukung seorang tokoh. Apakah ini akan terbukti? Lumayan kembali kontroversial sih, iya kan? Lumayan kontroversial. Nah, tapi kita buktikan. Iya. Kita harus buktikan. Bang Bayu bilang tis-tis tadi. Iya. Titisan daripada. Titis itu. Titis. Antara hati dan pikiran tepat bisa jadi titis. Dan saya targetkan di atas 50%. Jadi kita semua akan melihat sejauh apa. Ini kita bicara tanggal 3 ya? Iya. Tanggal 3 September ya. 3 September ini. Kita lihat tanggal 27 November. Kita akan sudah membuat sebuah analisa. Prediksi. Bahwa Ridwan Kamil Suswono akan menang di Jakarta 52%. Satu putaran. Kita tunggu pada waktunya bersama Alfiansyah Nur atau Bang Ferry. Sampai jumpa di meja makan selanjutnya.